Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hati-hati, dasar kolam sungai darah ini penuh dengan hantu, dan dasar sungai ini bisa berdiri di sini sepanjang tahun. Ini bukan hal yang biasa, kata Soul Eater pelan. Xiaoyan secara alami tahu bahaya di sini, tetapi tidak ada alasan untuk mundur ketika ada harta di depannya. Crash! Energi hantu yang sangat tirani menekan Xiaoyan, sehingga dia hanya bisa terus-menerus melepaskan kekuatan besar api suci dan jiwa untuk melawan. Pada saat ini, dasar kolam sungai darah telah berubah menjadi hitam pekat yang mempesona, dikelilingi oleh hantu kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan. Saya tidak dapat mengambil tindakan dalam kondisi saya saat ini. Jika tidak, itu akan mengganggu beberapa kekuatan besar di sungai darah, jadi Anda hanya dapat mengambil tindakan sendiri. Dan saya melihat napas Anda, sepertinya penindasan Anda di sini sangat kuat, kita harus cepat, waktu kita terbatas. Jimat pemakan jiwa melayang di depan Xiaoyan dan berkata perlahan. Aku tahu, Xiaoyan berkata dengan dingin, dan kemudian dengan bantuan api suci dan paket kekuatan jiwa, dia dengan lembut berenang menuju dasar sungai di bawah. Boom! Ketika Xiao mendekat dalam jarak 3 kaki dari dasar sungai, perasaan menolak yang tidak boleh didekati oleh orang asing, langsung membuat Xiaoyan terbang. Sial, meskipun Xiaoyan sudah bertahan melawan dasar sungai, bagaimana dia bisa tahu bahwa jangkauan serangannya berada dalam jarak 3 kaki. Terlebih lagi, Xiaoyan baru saja terbungkus dalam api suci kuning kaki. Dengan tambahan kekuatan jiwanya, dia membentuk lingkaran perlindungan di sekitar tubuhnya. Semua cara tersebut langsung dikeluarkan puluhan meter jauhnya oleh kekuatan misterius dasar sungai. Meskipun aku tidak tahu mengapa, dasar sungai ini tampaknya menjadi harta yang langka. Xiaoyan dengan lembut menyesuaikan aura tubuhnya, lalu berkata dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya pemakan jiwa. Tidak apa-apa, tapi dasar sungai sepertinya agak aneh. Xiaoyan berkata dengan lembut ketika dia sampai di dasar sungai yang jaraknya 5 kaki. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Dasar sungai ini benar-benar misterius. Bahkan dengan pengalamanku, aku tidak tahu tentang itu. Soul Eater tidak punya ide lain untuk sementara waktu, dan hanya bisa mengatakannya. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Energi hantu di sini sangat kuat, dan tekanan padaku terlalu besar. Di bawah tekanan ini, apakah itu kekuatan jiwa atau kekuatan api suci, itu dikonsumsi terlalu cepat. Jika terjadi kesalahan seperti ini, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Setelah beberapa saat, murid Xiaoyan memasang tatapan serius dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Soul Eater. Tidak mungkin, tetapi kamu bisa mencobanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan kemudian api suci berwarna kaki muncul pada saat yang sama, penguasa api kuno. Penguasa ini adalah penguasa yang baik. Jimat pemakan jiwa berkata, dan ketika api suci muncul pada penguasa kuno api abadi, hantu-hantu aneh di sekitar mereka semua mundur, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Api, pecahkan untukku. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa hantu-hantu ini begitu takut pada penguasa kuno api yang berbeda, dia tidak ragu-ragu. Kamu anak nakal, hati-hati untuk menghancurkan 3 harta di bawah. Saat berikutnya, pemakan jiwa mengutuk diam-diam, sangat menyakitkan. Jangan khawatir, aku diukur. Xiaoyan berkata dengan dingin, lalu menatap penguasa energi raksasa di bawah. Crash! Penguasa energi raksasa baru saja meninggalkan Xiaoyan. Segera, saya bersentuhan dengan Bright Ghost Key, tetapi untungnya ada keberadaan api suci. Jadi saya meraung langsung ke dasar sungai di bawah. Boom boom boom. Hanya dalam beberapa napas, penguasa raksasa itu langsung menabrak dasar sungai 3 kaki jauhnya, dan kemudian suara pecah perlahan terdengar. Dasar sungai adalah ruang yang sangat sempit. Xiaoyan, manfaatkan celah ini dan cepat masuk. Jimat pemakan jiwa juga menemukan bahwa dengan dasar sungai sebagai pusatnya, radius 10 meter dipenuhi dengan retakan putih, tampaknya Xiaoyan memperkuat serangannya sedikit, dan itu akan hancur dan pergi. Susu, dan dasar sungai yang akan hancur ketika ki hantu yang tak terhitung jumlahnya terjadi, juga memancarkan semburan aura yang sangat rakus,
menunggu retakan pecah, dan tiba-tiba akan mengalir ke dalamnya. Teleportasi luar angkasa, dan Xiaoyan juga tahu pentingnya masalah ini, dia bersiul langsung, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul saat berikutnya, dia sudah berdiri di dasar sungai. Adapun penguasa energi besar, itu diambil oleh Xiaoyan. Menghilang, tetapi Xiaoyan juga tersedak oleh lubang, dasar sungai dipenuhi dengan aura yang akan pecah, membuat orang bergidik. Perasaan itu, seolah-olah berdiri di kaca persegi, kaca di luar penuh dengan retakan putih yang akan pecah. Setelah pecah, saya khawatir hantu yang kuat ini akan menyebabkan banyak tekanan pada Xiaoyan. Akhirnya masuk. Aku hanya tidak menyangka tempat ini masih kecil. Xiaoyan menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Aneh, mengapa ada perasaan yang sangat lembut datang dari kakiku? Perasaan ini, sepertinya kekuatan hidup dan matiku sedang dipupuk, dan kekuatan di tubuhku juga meningkat sangat lambat." Xiaoyan tidak bisa tidak membantu mengatakan, "Memang, dan penindasan hantu Qi terhadapmu telah menghilang tanpa jejak." Jimat pemakan jiwa muncul tepat di depan Xiaoyan saat ini, dan berkata, "Ada apa?" tanya Xiaoyan. "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya ada hubungannya dengan benda di bawah kakimu," kata Soul Eater, matanya terus menatap lonceng sungai darah di depannya. Dasar sungai, Xiaoyan secara alami tahu bahwa keterampilan bertarung jiwa dan lonceng sungai darah ada di depannya, jadi dia tidak sabar, tetapi mengalihkan pandangannya ke dasar sungai di bawah kakinya. Ruangnya tidak besar, keliling dasar sungai sekitar 10 meter, jadi Xiaoyan berjongkok dengan lembut, menyeka dasar sungai, dan tiba-tiba menemukan bahwa dasar sungai yang selalu abu-abu benar-benar memancarkan jejak hijau zamrud. Tidak apa-apa, dasar sungai ini jelas merupakan harta karun. Setelah menghilangkan keterampilan bertarung jiwa dan lonceng sungai darah, ambillah dengan dasar sungai, kata Xiaoyan langsung, dan dia tidak melakukannya, tidak mengatakan apa-apa. Jelajahi dasar sungai zamrud. Apakah ini Sueheling di ujung 12 prajurit jahat di alam hantu? Xiaoyan bangkit sedikit dan berkata kepada Sueheling, yang penuh dengan energi darah yang sangat menakutkan di depannya. "Ya, ini adalah benda ini. Tetapi meskipun lonceng sungai darah sangat kuat, setiap kali digunakan, ia membutuhkan banyak energi darah. Dan energi darah ini, terus terang, adalah darah dari manusiamu," kata jimat jiwa cukup berapi-api. Tidak heran keluhan antara dunia hantu dan dunia manusia begitu dalam. Xiaoyan secara alami mengangguk setelah mendengar ini. "Hei, meskipun kami memiliki banyak keluhan antara dunia hantu dan dunia manusia, setelah kalian manusia mati, kalian akan pergi ke neraka atau pergi ke surga, tetapi sebagian besar pria yang telah dirusak oleh orang lain akan memasuki hantu kita. Jadilah hantu terlemah. Jadi kalian manusia membenci kami para hantu, tapi pada akhirnya kalian berubah menjadi hantu, yang sungguh ironis," kata Soul Eater. "Oke, singkirkan benda ini, ingatlah untuk menyimpannya dengan hati-hati, dan jangan biarkan orang lain menemukannya, jika tidak, kamu dan aku harus menyelesaikan permainan," kata Xiaoyan, tentang 3 jiwa dan 7 jiwa, neraka, surga, hantu, sama sekali tidak ada yang begitu peduli. Tidak masalah. Mendengar ini, jimat pemakan jiwa tidak mengelak. Aura hantu muncul secara langsung dan kemudian menelan lonceng sungai darah secara langsung, tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya saat lonceng sungai darah tersapu oleh pemakan jiwa. Jimat menelannya, nafas master pemakan jiwa benar-benar pulih sedikit. Hal berikutnya adalah keterampilan bertarung jiwa. Melihat bahwa jimat pemakan jiwa telah menyingkirkan lonceng sungai darah, Xiaoyan tiba-tiba memalingkan muka dan melihat gulungan perak lain yang dikelilingi oleh cahaya cian. "Hei, nak, meskipun ini adalah keterampilan bertarung jiwa sejati, tetapi menurut saya, tingkat keterampilan bertarung ini mungkin cukup untuk peringkat di puncak keterampilan bertarung tingkat suci, dan serangan jiwa di tingkat puncak tingkat suci. Itu mungkin salah satu Kaisar Dou, dapat dikatakan sebagai pembunuh sejati. Tapi saya mengingatkan Anda sedikit, meskipun kekuatan jiwa Anda telah melonjak ke puncak Dodi, dan Anda hanya satu tingkat dari negeri dongeng, tapi ini untuk keterampilan bertarung jiwa di puncak peringkat suci, penciptanya hanya akan lebih kuat dari Anda. Jika berhasil, tidak apa-apa. Jika Anda gagal secara tidak sengaja, jiwa Anda akan hancur dalam sekejap." Petik 2. Jadi, apakah kamu masih ingin berlatih?
Jimat pemakan jiwa merasakan gulungan pertempuran jiwa dengan kekuatan penghancur di depannya, dan berkata kepada Xiao Yan dengan waspada. Senior, jangan khawatir, Xiao Yanku bukanlah seseorang yang rakus akan hidup dan takut mati. Dan aku tahu jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus membayar terlebih dahulu. Selanjutnya, aku tidak percaya itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Xiao Yan setelah selesai, matanya dengan tegas menatap skill bertarung yang bergulir di depannya. Apa yang dikatakan jimat pemakan jiwa barusan tidak masuk akal, hanya dari perspektif kekuatan jiwa terluar, itu hampir sama dengan dirinya sendiri, dan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dasar sungai ini telah ada sejak lama, jiwa ini kekuatannya bisa masih mempertahankan puncak kerajaan kaisar di bawah erosi tahun, yang cukup untuk menjelaskan tirani keterampilan bertarung jiwa ini. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan khawatir, aku akan melindungi hukum untukmu. Meskipun kekuatanku saat ini kurang dari 10, tapi aku memiliki Soul Eater dan Blood River Bell, bahkan jika itu adalah rencana terburuk, aku bisa melindungimu. Jiwa, kata Soul Eater dengan tegas. Terima kasih, Xiao Yan berkata dengan lembut, jelas alasan mengapa jimat pemakan jiwa seperti ini adalah karena dia baru saja membantunya mendapatkan lonceng sungai darah, tetapi itu tetap menghangatkan hati Xiao Yan. Kekuatan jiwa, keluar, Xiao mengatur napasnya untuk waktu yang singkat, dan kemudian meledak. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang luar biasa besar. Saya khawatir beberapa kaisar pertempuran bintang 9 yang berspesialisasi dalam budidaya jiwa tidak pernah memiliki tingkat kekuatan jiwa ini. Pergi. Menutup matanya dengan lembut, Xiao Yan mengendalikan kekuatan jiwanya dan berjalan pergi menuju cahaya biru yang membungkus keterampilan bertarung jiwanya di depannya. Jika Anda ingin melatih keterampilan bertarung jiwa, bagaimanapun, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kekuatan jiwa Qian terluar, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Mendengus, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja muncul di atas cahaya biru, dan tiba-tiba cahaya biru meledak menjadi hisapan yang mengerikan, yang langsung menelan dan menyerap kekuatan jiwa Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wam Oo, Hi, 8M. Sialan, jika terus seperti ini, cepat atau lambat, Anda akan tersedot ke dalam kontol. Xiao Yan memarahi diam-diam, dan kemudian kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba membentuk ular piton raksasa mini di atas kepalanya. Tanda seru. Piton energi jiwa mengeluarkan raungan, dan kemudian dengan cepat bangkit sedikit, langsung membuka mulut ularnya yang mengerikan, dan menggigit cahaya biru. Bang bang bang, piton energi langsung menggigit cahaya biru, dan kemudian cahaya biru yang terus-menerus melahap kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah menderita beberapa kerusakan. Tapi saat berikutnya, energi jiwa piton juga menghilang dalam sekejap. Cukup, manipulasi kekuatan jiwa. Masih terlalu berkarat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia memadatkan ular piton raksasa mini, yang menggigit cahaya biru seperti sebelumnya. Dan dengan Xiao Yan memadatkan ular piton mini energi satu demi satu, tiba-tiba tampak bahwa yang maha kuasa cahaya Qian akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan itu hancur dengan bang gemuruh. Huhuhu, cahaya jiwa Qian yang melindungi keterampilan bertarung jiwa menghilang seketika, dan kemudian Xiao Yan duduk dengan pantat. Jelas, saat kekuatan jiwa sedang dilahap, dia memadatkan piton jiwa untuk menyerang cahaya Qian, yang menempatkan banyak tekanan pada Xiao Yan. Sungguh anak yang mengerikan. Jimat pemakan jiwa di samping melihat penampilan Xiao Yan, tetapi tidak membuatnya khawatir, karena jimat pemakan jiwa tahu bahwa itu terlalu banyak untuknya sekarang, jadi biarkan dia beristirahat sekarang. Untungnya, kekuatan jiwa biru ini memiliki telah terkikis oleh tahun-tahun, telah lama dikalahkan, jika tidak, keterampilan bertarung jiwa ini, saya khawatir itu hanya dapat disia-siakan dengan sia-sia. Xiao Yan tertawa sebentar, lalu bangkit dan berkata, selanjutnya, saatnya panen. Petik 2, untuk mempelajari keterampilan bertarung jiwa ini, dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 3 hari keluarga kerajaan Xuanling yang tidak masuk akal, aku khawatir kaisar pertarungan bintang 8 yang sebenarnya tidak akan bisa menahan langkahmu. Jimat pemakan jiwa mengucapkan bahasa kotor secara langsung. Xiao Yan juga merasakannya, dan perlahan setuju, lalu tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya dan memegang gulungan perak itu erat-erat di tangannya. Tanda seru,
Gulungan perak baru saja dipegang oleh Xiao Yan, dan penolakan yang sangat kuat segera muncul. Kekuatan untuk melindungi jiwamu telah menyerah padaku, kamu tidak boleh melawan terlalu banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat suara Xiao Yan jatuh, gulungan keterampilan bertarung jiwa perak menjadi sunyi. Aku ingin melihat seberapa kuat keterampilan bertarung jiwa ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, kemudian kekuatan jiwa yang mempesona muncul secara langsung, dan kedua tangan perlahan membuka gulungan pertempuran jiwa perak. Bum bum bum, gulungan perak baru saja dibuka, dan aura mengerikan dan tirani tiba-tiba muncul, bahkan hantu, berdiri langsung di gulungan perak. Di atas hantu, hampir transparan, tetapi ada aura megah raja tertinggi di dunia. Plop, dengan munculnya hantu ini, tekanan yang sangat besar langsung membuat tubuh Xiao Yan lebih berat. Jika bukan karena keteguhan hati Xiao Yan, dia mungkin akan langsung berlutut. Ini sangat kuat, dan hantu yang hampir transparan di mata Xiao Yan ini adalah keberadaan yang berbeda. Dia tahu bahwa hantu ini diringkas dengan kekuatan jiwa. Pria yang kejam, kekuatan seperti ini, aku khawatir dia memiliki tingkat bintang 4 yang bertarung abadi. Jimat pemakan jiwa di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keterampilan pertarungan jiwa puncak peringkat suci, Yuming Tiansu. Semangat adalah yang utama, dan jiwa adalah serangannya. Keterampilan ini memperhatikan kekuatan satu pukulan. Beberapa karakter mempesona muncul di perak gulir, dan bayangan hantu di gulungan itu juga perlahan berlatih. Hantu jiwa di gulungan itu perlahan menutup matanya, tetapi Xiao Yan memperhatikan bahwa pada saat ini, kekuatan jiwa yang mempesona perlahan mengembun di tubuhnya. Bang bang bang. Tepat ketika Xiao Yan bingung, serangan diam-diam tiba-tiba muncul menuju ruang sempit di luar dasar sungai. Bum bum bum. Dengan satu pukulan, seluruh pasukan dihancurkan oleh energi hantu yang mempesona di dasar seluruh kolam sungai darah. Seluruh kolam sungai darah dengan cepat memulihkan warna darahnya, dan energi hantu aneh telah menghilang tanpa jejak. Dan murid Xiao Yan, juga pada saat ini, perlahan menutup, jelas bahwa hantu itu baru saja melatih keterampilan bertarung jiwa ini. Sial! Apa yang terjadi? Gerakan ini, sepertinya datang dari dasar kolam. Dan ketika energi hantu menghilang tanpa jejak, api terletak 500 meter di kolam sungai darah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, jelas menemukan sesuatu. Apakah itu kakak? Dan Xiao Yi juga merasakan gerakan di kedalaman kolam sungai darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiao Yan, Mu Yingying baru saja menerobos, dan tiba-tiba merasakan gerakan besar, dan tidak bisa tidak menggerakkan matanya yang indah. Naik dulu. Saat menyadari gerakan besar itu, Yan Qi pun mengambil keputusan tegas dan mengucapkan sepatah kata langsung kepada Xiao Yi dan Mu Yingying. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul dan berdiri di celah di bagian atas kolam sungai darah. Penyakit gelapmu. Meskipun Mu Yingying sangat khawatir tentang Xiao Yan, dia masih bertanya pada Yan Qi. Tidak apa-apa, Yan Qi tersenyum perlahan. Apa yang terjadi di bawah sana? Xiao Yi, yang berada di samping, juga berbicara perlahan. Jelas, gerakan besar di bawah membuat Xiao Yi merasa sedikit tidak nyaman bahkan dengan kekuatan tingkat kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Dasarnya seharusnya adalah dasar dari kolam sungai darah. Saya pikir itu juga gerakan Xiao Yan. Petik 2. Ada beberapa harta langka di bawah. Jika itu tidak melawan saya terlalu kuat, saya khawatir anak ini tidak akan melakukannya, menjadi murah. Yan Qi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu mari kita tunggu. Xiao Yi merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Yah, tunggu Xiao Yan meninggalkan bea cukai, ayo kita cari 7 orang di istana surgawi. Lagi pula, tanah api suci, aku khawatir itu harus dibuka, kata Yan Qi. Tanah api suci. Saat Yan Qi membuka mulutnya, Xiao Yi juga berbicara perlahan, tapi Mu Yingying di samping tidak mendengarkan sama sekali. Pikirannya semua tertuju pada Xiao Yan di dasar sungai darah. Kolam. Di dataran yang tidak rata ini, tidak jauh dari ketiga Yan Qi, dua pria dengan sosok yang agak aneh juga perlahan menyembunyikan sosok mereka. Kakak, bukankah ini orang-orang dari Paviliun Fenxiang? Di antara kedua pria itu, seorang pria yang dikenalnya berkata, Paviliun Fenxiang. Ketika pria bernama kakak senior mendengar ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Pria ini mengenakan pakaian yang sangat compang camping,
tetapi ada aura kekerasan di sekujur tubuhnya, yang membuat orang bergidik. Itu orang dari paviliun dupa pembakaran. Apakah kamu melihat keindahan itu? Itu Mu Yingying di aula rakyat paviliun dupa pembakaran, kata pria lain. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hei, 3 orang. Sepertinya Tuhan telah membantuku dengan sekte semua racun, kata kakak senior itu. Kedua orang ini adalah 2 pembangkit tenaga listrik dari sekte Wandu. Mereka adalah kakak laki-laki Dumo, yang terakhir kali berpartisipasi dalam kompetisi sekte, dan Wang Xie, salah satu murid yang luar biasa. Kekuatan Dumo juga ada dalam kesempurnaan Kaisar Dou 7 bintang, dan latihannya melawan racun bahkan lebih sempurna. Tapi aku melihat bahwa Mu Yingying dan yang lainnya sepertinya menjaga sesuatu. Mata Wang Xie berbinar, dan dia tiba-tiba mencium jejak napas yang tidak biasa dan berkata, "Di mana mereka? Mereka tampaknya tidak memiliki hantu, itu benar-benar aneh." Tapi kekuatan 2 orang di sebelah Mu Yingying tidak boleh diremehkan. Menurut perkiraan saya khawatir mereka juga berada di sekitar tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Kata kakak Dumo, "Pergi." Setelah Dumo selesai berbicara, Wang Xie dan Wang Xie mengikuti perlahan. Dan Mu Yingying dan yang lainnya secara alami tidak menyadarinya. Hululu, di dasar kolam sungai darah, pupil Xiaoyan perlahan terbuka. Berhasil, Soul Eater buru-buru bertanya, jelas trik yang baru saja dipraktikkan hantu pada gulungan keterampilan bertarung jiwa telah memberi Xiaoyan banyak inspirasi. Hantu itu baru saja membuat serangan jiwa, jadi pada saat itu, aku juga melihat sekilas keterampilan bertarung jiwa ini. Tapi harus kukatakan, keterampilan bertarung jiwa ini dibandingkan dengan Huang Kuantianku. Kemarahan, tidak diragukan lagi terlalu kuat. Xiaoyan tersenyum. Hei, itu wajar. Meskipun 3 jurus Huang Kuanmu sangat kuat, sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada lawan dengan level yang sama. Dan skill pertarungan jiwa ini, apakah itu kekuatan atau bahkan peringkat, semuanya ada di sana, bisakah kamu tidak kuat? Kata Soul Eater sambil tersenyum. Menurut kekuatanku saat ini, aku takut aku hanya memiliki kekuatan 1 pukulan. Jika aku menggunakan serangan jiwa ini, aku takut aku akan langsung mengeluarkan hampir 80% dari kekuatanku. Tentu saja, tingkat kekuatanku ini, serangan tidak diragukan lagi cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Bintang 7 Dou dalam hitungan detik. Pembangkit tenaga listrik yang lengkap, untuk batasnya, saya khawatir. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Karena masalah ini sudah selesai, sudah waktunya untuk pergi. Saya merasa bahwa 3 orang yang bersamamu sepertinya telah pergi. Dan sepertinya mereka mengalami beberapa masalah, kata Soul Eater. Tunggu, mendengar ini, Xiaoyan tersenyum sedikit, dan kemudian telapak tangannya tiba-tiba terangkat, semburan hisapan yang menyilaukan langsung menempatkan dasar sungai yang memancarkan jejak cahaya zamrud ke cincin penerima, dan kemudian bergerak sedikit, menghadap ke kolam sungai darah, keluar. Sudah lama sekali, mengapa Xiaoyan belum keluar? Akankah terjadi sesuatu? Setelah 10 menit, melihat ke bawah ke kolam sungai darah, permukaan kolam masih sangat tenang, dan kemudian Mu Yingying telah berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku punya koneksi dengan kakak laki-laki tertuaku, dan dia baik-baik saja sekarang. Dan aku samar-samar merasa bahwa kakak laki-laki itu tampaknya telah menemukan sesuatu yang baik di bawah, dan aura di tubuhnya perlahan meningkat, kata Xiaoyi. Hei, aku tidak kenal ketiganya, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu suara Xiaoyi jatuh, 2 pria dengan sosok yang sangat aneh tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Orang-orang dari Sekte Wandu. Mata indah Mu Yingying sedikit berubah, dan kemudian dia melihat Wang Xie, dan segera berkata, Hei, saya tidak berpikir bahwa si cantik kecil masih mengingat saya benar-benar beruntung. Wang Xie menyeringai muram ketika mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu di sini? Xiaoyi mencium aura berbahaya dari mereka berdua, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kami kebetulan lewat. Dumo mengambil alih masalah ini dan berkata, apa yang kita lakukan di sini? Perlukah kamu bertanya padaku? Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Begitu amarah Xiaoyi muncul, kekuatan sempurna Qixing Dou meledak, dan lalu berkata pada Dumo. Xiaoyi juga mengingat kepercayaan Xiaoyan, jika tidak,
dia tidak akan menekan waktunya dan secara langsung melepaskan kekuatan tertinggi dari Sungai Bleeding. Pada hari-hari awal Dou di Bintang 8, saya khawatir kedua orang ini akan masuk neraka. Apakah Kaisar Dou Bintang 7 sudah selesai? Serahkan orang ini padaku. Wang Xie, serahkan mereka berdua padamu. Setelah mengalahkan mereka, aku yakin mereka akan sangat senang berbagi informasi. Setelah Dumo selesai berbicara, racun yang sangat ganas tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan munculnya racun ini, hantu-hantu di sekitarnya sedikit gelisah dan gelisah. Kombinasi Poison Fighting Ki dan Zhengli Power. Menarik, melihat adegan ini, Xiao Yi tersenyum sedikit. Jelas, kombinasi Poisonous Fighting Ki dan Zhengli pada tubuh Dumo, bahkan jika Seven Star Dou Emperor adalah di antara level, itu juga perlahan di antara yang kuat. Saudaraku, kamu tidak boleh mengambil tindakan sekarang, serahkan orang ini padaku. Mu Yingying berdiri di depan Yan Qi dan segera berkata, napasmu. Pada saat ini, saat semangat juang Mu Yingying meledak, Yan Qi juga menemukan sesuatu yang salah dan bertanya. Yah, berkat barang Xiaoyan, Kaisar Dou 7 bintang ada di panggung tengah. Mu Yingying tersenyum perlahan. Hati-hati, ki pertempuran beracun orang ini tidak lemah. Yan Qi tidak lupa menasihati. Mu Yingying setuju dengan lembut, dan kemudian memegang pedang abadi di telapak tangannya dengan erat. Kedua orang ini baik hati, dan aku tidak tahu kapan Pavilion Fenxiang merekrut para murid. Dan pria tampan di depanku ini, yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte sebelumnya dari Pavilion Fenxiang, kecuali 7 orang di Istana Surgawi, belum semua yang lain sudah jatuh. Petik 2, kekuatan orang ini adalah kesempurnaan Kaisar Bintang 7 Dou, tapi dari mana dia berasal? Saudara, hei, gangguan saat melawan seseorang adalah hal yang tidak boleh. Xiao Yi tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini, Dumo, jadi dia menyapu sosoknya dan menyerangnya dengan gaya tinju yang memesona. Bang bang bang. Dumo tidak berani terganggu ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, pihak lain juga adalah Kaisar Dou Bintang 7 yang berhasil. Segera, pertempuran Ki Hijau meledak, dan kemudian bertabrakan dengan serangan Xiao Yi. Menikmati, ayo lagi, Xiao Yi segera berkata, menatap Dumo, yang setara dengan dirinya sendiri. Tentu saja, Dumo secara alami tidak tahu bahwa Xiao Yi memiliki keberatan. Jika tidak, dengan kekuatan penuh Xiao Yi, Dumo ini mungkin akan langsung dibunuh oleh Xiao Yi, tetapi Xiao Yi selalu berada di pavilion dupa pembakaran, dan di sana, tidak banyak kesempatan untuk bergerak, jadi sekarang saya berencana untuk bermain dengan Dumo untuk menghilangkan kebosanan saya. Itulah yang kamu inginkan. Dumo tersenyum ketika melihat ini, karena setiap kali dia menyerang dan memukul Xiao Yi, jejak nafas akan mengalir ke tubuh Xiao Yi, itu adalah racun. Tunggu sampai waktu yang tepat dewasa, sekali Dumo diledakkan, belum lagi pembangkit tenaga listrik sempurna Kaisar Dou Bintang 7, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 8 akan terluka parah. Bagaimana mungkin Xiao Yi tidak tahu tentang hal ini, tetapi Xiao Yi bahkan tidak menggunakan kekuatan api Kaisar Yan saat ini, tetapi hanya menggunakan ki pertempuran paling primitif. Adapun racun yang mengalir ke tubuhnya, itu sudah telah dibakar menjadi ketiadaan oleh Kaisar Yan. Kecantikan kecil, tidak bisakah kamu melihat bahwa caranya sangat kejam? Di sisi lain, Wang Xie dan Mu Yingying sedang bertarung. Wang Xie memandang Mu Yingying, yang sangat agresif, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Kekuatan Wang Xie sekarang telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Tetapi saat pertempuran berlangsung, Wang Xie benar-benar menemukan bahwa Mu Yingying tidak peduli dengan ki pertempurannya yang beracun. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat ki pertempurannya yang beracun, dia tidak bisa menyakiti Mu Yingying sedikitpun. Bukankah Feng Da takut menjulurkan lidahnya? Mu Yingying memegang pedang peri di tangannya, melirik sedikit ke arah Wang Xie, dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang abadi di telapak tangan tiba-tiba terangkat, dan 10 baris energi pedang ditarik berturut-turut di dadanya, menyerang Wang Xie. Faktanya, Mu Yingying tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang dan ilmu pedang. Namun, karena pedang abadi kembali ke puncaknya dan memiliki roh artefak, Mu Yingying terus berkomunikasi dengan roh artefak, dan tentu saja, dia juga akan menggunakan pedang abadi. Sungguh pedang ki yang ganas. Saya khawatir tingkat serangan ini dapat dibandingkan dengan Jianzong.
Wang Xie melihat ke-10 pedang Qi yang bersiul ke arahnya, dan tidak berani menerimanya dengan kerugian. Qi pertempuran beracun, pedang abadi terus melemah, tetapi di dalam tubuh, iblis berwajah 7 dengan racun mengerikan perlahan-lahan muncul. Kemana harus lari? Melihat Wang Xie dikejar oleh energi pedangnya, Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, dan kemudian dia tiba-tiba mengejarnya. Senang datang, pergi ke neraka. Pada saat ini, ketakutan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh senyuman. Tidak bagus. Pada saat ini, Mu Yingying juga menemukan bahwa dia tampaknya dibodohi oleh Wang Xie. Di telapak tangan Wang Xie, tanaman iblis berwajah 7 tiba-tiba bersiul ke arah Mu Yingying. Karena naluri, Mu Yingying ingin memanggil kekuatan api suci untuk melawan, tetapi sudah terlambat pada jarak yang begitu dekat. Tidak bagus. Dan Yan Qi di bawah, juga tiba-tiba naik saat ini, mencoba menyelamatkan Mu Yingying. Pergi ke neraka, kecantikan kecil. Wang Xie menyaksikan metode kelahirannya menggigit langsung Mu Yingying, dan sepertinya telah melihat adegan menyedihkan berikutnya dari Mu Yingying digigit berkeping-keping, jadi dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Haha, Wan Dumen sangat suka menggunakan cara yang kasar. Pada saat itu, ruang di sekitar Mu Yingying tiba-tiba menggeliat aneh, dan kemudian langsung terentang dari ruang yang menggeliat. Sebuah telapak tangan terbungkus api kaki, dan tubuh halus Mu Yingying juga dikelilingi oleh telapak tangan yang hangat. Plop, telapak api kaki terentang sedikit, dan kemudian langsung meraih tanaman iblis berwajah 7, dan kemudian tiba-tiba menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Puff-puff. Pada saat tanaman iblis berwajah 7 dihancurkan, Wang Xie tiba-tiba memuntahkan beberapa suap darah. Mati. Kekosongan yang menggeliat menutup sedikit, dan kemudian sebuah penggaris besar muncul secara langsung, menebas ke arah Wang Xie yang lemah. Tidak, dan Wang Xie tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara yang buruk. Terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, Mu Yingying tidak tahu semua ini, dia hanya merasa wajahnya yang cantik menjadi panas, dan tergagap pada pria di depannya. Hehe, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera menyingkirkan telapak tangannya karena malu. Pada menit terakhir, Xiao Yan menggunakan teleportasi ruang angkasa dan datang langsung ke sisi Mu Yingying, tetapi tanaman iblis berwajah 7 akan menyerang Mu Yingying, jadi dia harus memeluk pinggang ramping Mu Yingying dengan satu tangan dan menariknya menjauh, sisi lain menghancurkan serangan Wang Xie. Dan tanaman iblis berwajah 7 adalah sumber kehidupan Wang Xie. Setelah tanaman iblis berwajah 7 mati, fondasi Wang Xie akan sangat rusak, dan kemudian dia dengan mudah dipenggal oleh Xiao Yan, dan tidak ada residu yang tersisa. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, Du Mo, yang menyadari bahwa Wang Xie telah jatuh, juga memiliki niat untuk mundur. Jangan terburu-buru lari. Setelah bermain begitu lama, seharusnya sudah berakhir. Ayo turun dan temani adikmu, agar dia tidak sendirian. Dan Xiao Yi berkata perlahan ketika dia melihat kakak laki-lakinya muncul. Setelah berbicara, aura bintang 8 Doudi pada tahap awal tidak diragukan lagi dipajang. Batas sungai darah, tahap awal dari bintang 8 Doudi. Pada saat ini, Du Mo benar-benar tercengang. Bunuh dan pergi, Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian turun langsung ke tanah bersama Mu Yingying. Jangan bunuh aku tahu berita tentang 7 orang di istana surgawimu. Pada saat ini, merasakan ketakutan akan kematian, Du Mo juga meneriaki Xiao Yan seperti orang gila, karena dia tahu bahwa pandangan ini pria yang tampaknya lembut adalah orang yang memainkan peran yang menentukan di antara keempatnya. Oh, apakah kamu tahu berita tentang 7 anggota istana surgawi pavilion Fanxian kita? Ketika suara Du Mo baru saja jatuh, sosok Xiao Yan yang baru saja mulai berjalan segera berhenti, dan kemudian bertanya kepada Du Mo dengan penuh minat. Aku tahu, aku bisa memberitahumu berita mereka dan bahkan lokasi spesifik mereka. Selama kamu tidak membunuhku. Du Mo benar-benar ketakutan saat ini. Du Mo telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan ini, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia tahu betapa buruknya orang ini. Meskipun Wang Xie mencoba membunuh Mu Yingying, ada kesalahan sejak awal, tetapi orang ini Xiao Yan adalah iblis yang hanya membunuh tanpa mengedipkan mata. Bahkan jika dia ada di sini, dia akan membunuh begitu dia mengatakannya, dan dia tidak takut pada mereka di belakang Wan Pomen. Kekuatan orang kejam semacam ini, bahkan jika itu adalah Du Mo, cukup menakutkan. Oke, mari kita dengarkan, kata Xiao Yan sedikit.
Jemaat 4 hari keluarga kerajaan Xuanling tidak tahu bagaimana salah satu dari mereka jatuh. Untuk alasan ini, jemaat 3 hari yang tersisa dari keluarga kerajaan Xuanling mencurahkan kemarahan mereka pada 7 orang di istana surgawi Anda. Dalam keadaan ini, saya akhirnya menemukan 7 orang di istana surgawi Pavilion Fansiang Anda. Kekuatan 7 orang di istana surgawi mereka tampaknya tidak berada di puncaknya, dan ketika saya datang, saya sudah mulai menyerang mereka. Bergegaslah, aku khawatir sudah terlambat. Dumo melirik Xiao Yan dan berkata perlahan. Sialan, Xiao Yan memarahi diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian jiwa besar itu meraung langsung ke Dumo. Bajingan, Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Melihat serangan kekuatan jiwa yang mempesona ini, Dumo tidak bisa menahan rasa takut pada murid-muridnya. Xiao Yan, lupakan saja, status orang ini di Sekte Wandu agak tinggi, jadi lebih baik aku membiarkannya hidup-hidup. Adapun Wang Xie, bunuh dia dan bunuh dia, tidak berani mengeluh. Kata Yan Qi perlahan. Memotong rumput tanpa membasmi akarnya. Xiao Yan ragu-ragu ke belakang, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona terhenti. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jangan khawatir, sekte dari semua racun tidak ada di mata dupa kami yang terbakar, kata Yan Qi. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Bintang 7 Do akan sangat menakutkan bahkan jika dia mencoba melakukan serangan balik untuk sementara waktu. Di mana mereka? Xiao Yan bertanya, mengandalkan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dumo itu benar. Mereka berada di bukit paling utara. Sekarang mereka terjebak oleh keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari. Tetapi untungnya mereka memiliki perlindungan dari dasar kotak, tetapi mereka terluka ringan. Kata Poisonous. Ayo pergi, kali ini, mereka harus mati. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian niat membunuh yang mengerikan meledak. Saya khawatir kita akan membutuhkan 1 hari untuk pergi ke bukit paling utara dari sini. Saya harap orang-orang kecil ini bisa bertahan, kata Yan Qi. Setelah berbicara, keempat sosok Xiao Yan menghilang langsung di sini, menuju bukit paling utara. Sialan, aku tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kejam, dan pria tampan itu. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu, Xiao Yan. Jika kamu tidak membantuku membunuh Wang Xie, saya takut bahwa kepentingan yang ditempatkan pada saya di sekte akan secara bertahap digantikan olehnya. Petik 2. Karena kamu telah membantuku, kematian Wang Xie kali ini mungkin lebih baik untuk keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Dumo selesai berbicara, dia juga tertawa perlahan, suaranya penuh tawa. Kakak senior, berapa lama kita akan bersama tentara? Di tempat yang sangat gelap, beberapa murid berbicara perlahan. Ayo, menurut persepsi kami, tampaknya saudara senior dan yang lainnya ada di sini. Petik 2. Ketika kita bertemu dengan kakak senior dan yang lainnya, situasi kita juga akan menjadi lebih baik. Qin Xin, Ling Xuan, dan Mu Feng, yang dipimpin oleh mereka, berkata perlahan. Orang-orang ini adalah tulang punggung Pavilion Fansiang, dan mereka juga kurang kuat daripada Kaisar Dou Bintang 7, dan hanya Kaisar Dou Bintang 6 yang masuk lantai pertama Sungai Darah. Murid ini juga bertemu banyak orang kuat di lantai pertama Sungai Darah. Di antara mereka, keluarga kerajaan Xuanling adalah yang paling menonjol. Saya tidak tahu mengapa, Qi Haoxing, yang telah mencapai tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou di keluarga kerajaan Xuanling, sebenarnya mereka tidak memasuki lantai 2 Sungai Darah, tetapi bertanggung jawab untuk membawa murid-murid keluarga kerajaan Xuanling mereka. Di lantai pertama Istana Sungai Darah, mereka bertanggung jawab untuk berburu dan membunuh orang-orang di pavilion dupa pembakaran. Untungnya, 3 orang yang dipimpin oleh Qin Xin sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk menghindari mereka, sehingga tidak ada korban. Sekarang, semua orang telah mencapai lantai 2 Sungai Darah, dan mereka dapat segera bergabung dengan 7 orang di Tiandian, tetapi aura di depan tampaknya sangat salah. Pada saat ini, Mu Feng berkata dengan teknik yin yang misteriusnya. Setelah pembukaan Mu Feng, murid-murid lain yang dipimpin juga waspada. Mereka tahu bahwa garis ini adalah karena latihan yin dan yang misterius Mu Feng sehingga dia menghindari perburuan banyak Kaisar Xuanling. Ling Xuan dan Qin Xin berkumpul di sekitar Mu Feng pada saat yang sama dan bertanya.
7 orang di istana surgawi memang di depan, tetapi masih ada banyak aura kuat di depan mereka. Petik 2. Jangan pergi, kata Mu Feng dengan susah payah. Beristirahatlah di tempat. Qin Xin mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk ke pembangkit tenaga listrik di aula di sebelahnya. Dan saat suara Qin Xin baru saja jatuh, ratusan murid di belakangnya berhenti dengan rapi, lalu menyembunyikan napas mereka dan menjadi diam. Mari kita tunggu dan lihat. Bukit di depanmu, sepertinya tidak sesederhana itu. Menonton sisa pasukan, Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, mereka juga dekat dengan bukit di depan mereka dengan jarak ribuan meter. Selain hantu ganas di sungai darah, dia tidak takut diperhatikan oleh orang lain. Dan saat pasukan paviliun dupa pembakaran datang keluar bukit, ada juga adegan yang sangat mengejutkan yang dipentaskan di atas bukit. Tuan Ertian, Tuan Sansan, di luar bukit, di luar penghalang yang mencolok, sesosok samar berkata perlahan kepada kedua pria itu. Qi Haoxing, bagaimana keadaannya? Tian Hong bertanya dengan sedikit ragu. Orang-orang di paviliun Fenxiang itu tidak tahu mengapa, mereka melarikan diri dari kita. Aku belum menemukan pasukan besar mereka. Wajah Qi Haoxing juga pucat, dan dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak senang. Ini benar-benar sampah. Rajaku memberimu begitu banyak sumber daya, tetapi kamu tidak dapat menemukannya. Tian Hong berkata dengan sangat jijik. Apa yang dikatakan penguasa 3 hari adalah, meskipun Qi Haoxing penuh dengan niat membunuh, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum. Oke, saudara ketiga, paviliun Fenxiang telah belajar dari pelajaran sebelumnya, saya khawatir kali ini tidak akan sebodoh yang terakhir kali. Tapi tidak apa-apa, bunuh saja mereka bersama ketika saatnya tiba. Namun, Tian Chang menatap beberapa sosok yang malu di perbukitan di depannya, dan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan aura acuh tak acuh. Kakak senior, kita sekarang. Pada saat ini, dalam pesona lingkaran cahaya besar, 7 orang di istana surgawi kali ini duduk di tanah, telapak tangan dan jari mereka terhubung ke hati mereka, dan ke-7 orang itu tampak seperti ini. Kakak ke-7, jangan bicara. Kakak senior terkemuka Mu Tianyuan berkata dengan kekuatan jiwa yang lemah. Maaf, kakak senior, kami yang menyeretmu ke bawah. Setelah melihat adegan ini, 6 lainnya berkata dengan lemah. Hahaha, ini semua saudaraku sendiri, mengapa kamu begitu sopan? Mu Tianyuan tertawa, cukup bebas dan mudah. Jika saya tidak bersikeras untuk memburu monster itu, saya khawatir kami tidak akan ditemukan oleh keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, dan kami tidak akan berakhir di tempat kami hari ini. Di antara 7, satu-satunya wanita, Luan Yu, memiliki suara yang agak lemah. Ucapnya dengan sedikit menangis. 5 saudara perempuan, jangan membicarakan hal asing seperti itu. Sejak kita bertuju menjadi 7 orang di aula surgawi paviliun Fenxiang, kita ditakdirkan untuk menjadi satu kesatuan. Dan inti sihir itu juga sangat penting untukmu, meskipun kita berada dalam situasi yang buruk sekarang, itu akan menjadi hal yang hebat untuk dapat menyembuhkan lukamu. Kakak senior ke-7 Duan Yu berkata sambil tersenyum. Kakak ke-7 benar, jadi jangan merasa bersalah. Mu Tianyuan tersenyum. Namun, keluarga kerajaan Xuanling memiliki 4 jemaat, dan sekarang hanya ada 3 jemaat yang tersisa, yang sangat menyenangkan, kata Duan Yu Zaidu. Aku khawatir ini yang dilakukan Xiao Yan. Pada saat ini, kakak laki-laki kedua Yuan Lan juga tiba-tiba tertawa. Tapi kami masih meremehkan keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku takut bahkan aku tidak bisa mengalahkan kekuatan Tianan, kata Mu Tianyuan tanpa daya. Kali ini, kami tidak siap, dan kami diserang oleh surga kedua dan 3 hari keluarga kerajaan Xuanling, dan kami akhirnya terluka parah. Jika tidak, hanya 2 orang ini, bersama dengan kekuatan kami bertujuh, akan cukup untuk membunuh mereka. Kata kakak kedua Yuan Lan Zaidu. Oke, katakan saja beberapa patah kata, mari pertahankan formasi ini dan pulihkan beberapa kekuatan, yaitu, kita akan bersaing dengan 2 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling. Mu Tianyuan berkata perlahan, dan kemudian cahaya penghalang tirai menjadi lebih cerah, dan kemudian jejak kekuatan murni terus memberi makan 7 orang, sehingga kekuatan di tubuh 7 orang perlahan pulih. Kakak kedua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di luar penghalang tirai cahaya, Tian Hong bertanya selama 3 hari. Kakak telah pergi ke tanah api suci sekarang,
dan pembangkit tenaga listrik sekte super lainnya juga harus pergi ke tempat itu satu demi satu. Meskipun kami menemukan 7 orang di istana surgawi sesuai dengan instruksi kakak laki-laki, ketika mereka membunuh binatang buas, mereka lemah. Mereka terluka parah, tetapi sekarang kekuatan mereka perlahan pulih. Petik 2. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir 7 orang itu masih akan sedikit rumit bagi kita, kata Tianhong Tiantian. Kalau begitu ayo kita lakukan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Penghalang tirai cahaya ini awalnya adalah gulungan formasi, meskipun kekuatannya tinggi, tetapi dalam upaya bersama dari kita berdua itu tidak akan bertahan lama. Tianzong berkata perlahan, dan kemudian menatap tajam ke 7 orang yang duduk di tanah di bukit di depannya. Qi Haoxing, kita bertiga menembak bersama. Setelah beberapa saat, Zhong Tianchang tampak waspada, lalu berteriak keras. Ya, oke, keduanya setuju serempak. Lakukan, Zhong Tianchang berkata di hari kedua, dan kemudian semangat juang yang mempesona di seluruh tubuhnya meledak langsung ke penghalang tirai cahaya. Hanya saja dalam dendam itu, tidak hanya kekuatan putih kehidupan yang mempesona, tetapi bahkan jejak kekuatan hitam pekat, kekuatan itu adalah kekuatan kematian. Bum bum bum, Qi Haoxing dan San Sanzong keduanya memiliki tubuh yang melonjak dalam kekuatan, dan pada saat yang sama menyerang penghalang tirai cahaya, dan kekuatan menakutkan berubah menjadi riak pada penghalang tirai cahaya yang tak terlihat. Jelas, penghalang tirai cahaya di bawah tingkat serangan ini, dunia mungkin tidak bertahan lama. Sepertinya mereka masih tidak bisa menahannya. Ketika Tianchang dan mereka bertiga mulai, kakak senior Mu Tianyuan, yang selalu memejamkan mata, perlahan melepaskan telapak tangannya dan berdiri. Dengan persepsinya, dia dapat mengetahui bahwa di antara ketiganya, yang paling berbahaya adalah langit dalam 2 hari terakhir, orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 8, dan bahkan dilahirkan dengan kekuatan kematian, adapun 2 lainnya, apakah itu Tianhong atau Qi Haoxing, Mu Tianyuan tidak menganggapnya serius. Kakak laki-laki tertua, melihat kakak laki-laki itu melepaskan telapak tangannya, 6 orang di sebelahnya semua membuka mata dan bertanya dengan mendesak. Cepat dan pulihkan semangat juangmu. Formasi ini dapat memulihkan banyak semangat juang. Aku akan menemui mereka, Mu Tianyuan berkata perlahan. Ketika 6 lainnya mendengar kata-kata itu, mereka ingin mengatakan sesuatu sekarang, tetapi mereka melihat Mu Tianyuan langsung bangun, dan kemudian tiba-tiba meninggalkan penghalang tirai cahaya. Hei, Mu Tianyuan, apakah kamu terburu-buru untuk keluar dan mati? Dan tepat setelah melihat Mu Tianyuan meninggalkan penghalang tirai tipis, mereka bertiga segera berhenti, dan kemudian Tianhong berkata dengan senyum berbahaya selama 3 hari. Ini hanya jenderal yang kalah. Mu Tianyuan dengan paksa mendukung cedera di tubuhnya, dan berkata kepada Tianhong, Mu Tianyuan hari ini, ketika dia memasuki sungai darah, kekuatannya belum sepenuhnya pulih, dan kemudian untuk membantu Luan Yu membunuh binatang itu menghabiskan banyak kekuatan, dan kemudian terluka oleh tembakan Tianzong, jadi kekuatan dalam tubuh mungkin hanya setengah dari periode puncaknya. Mu Tianyuan, peristiwa kompetisi sekte sebelumnya masih jelas dalam pikiranku, aku harap kali ini. Dan tepat ketika Tianhong dan Mu Tianyuan berbicara, 2 hari Zhong Tianchang tiba-tiba tertawa. Lain-lain, kata Tianchang, niat membunuh merah muncul dari murid Mu Tianyuan. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, pavilion Fenxiang mereka dimusnahkan kecuali 7 orang di tiandian mereka saat ini, bahkan murid pavilion Fenxiang yang paling menonjol di abad yang lalu, Yin Tong juga jatuh. Membaca www, Kansu. Menderita. Sampai mati. Begitu suara itu jatuh, sosok Mu Tianyuan meroket, dan kekuatan kehidupan yang mempesona muncul, langsung berubah menjadi binatang buas yang mengaum, meledak ke langit. Kekuatan yang bagus, tapi sayangnya, kamu bukan lawanku sekarang. Dan Tianchang memandang Mu Tianyuan, yang sedikit kasar, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dan kemudian aura yang sangat jahat di tubuhnya, juga perlahan terjalin. Ini adalah kekuatan ras jahat asing. Ketika kekuatan ini baru saja muncul, niat membunuh mengejutkan Mu Tianyuan juga tiba-tiba ditekan, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Itu benar, bukankah kamu Burning Incense Pavilion selalu memiliki keluhan yang tidak dapat diselesaikan dengan keluarga kerajaan Xuanling kita? Dan ada banyak kecurigaan tentang keluarga kerajaan Xuanling kita. Mu Tianyuan, mati. Muncul,
kekuatan keseluruhan Tian Chang tiba-tiba rusuh, lalu berkata. Begitu suara Tian Chang jatuh, jari-jarinya, yang dikelilingi oleh energi hitam jahat, terangkat dengan lembut, dan gelombang jahat yang mengandung nafas kematian perlahan muncul. Mati, dia berkata sedikit, dan kemudian seberkas cahaya jahat yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari jari-jari Tian Chang dan melesat ke arah Mu Tianyuan. Orang yang berani melukai paviliun dupa pembakaranku. Kematian. Namun, tepat ketika jejak ketakutan muncul di murid Mu Tianyuan dan hanya ingin melarikan diri, aura api yang murni dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan kemudian seorang pria dengan seorang penguasa berat di punggungnya, tiba-tiba bertemu dengan jari jahat. Xiao Yan. Dan ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini, bahkan kakak laki-laki senior yang selalu tenang, Mu Tianyuan, merasakan kehangatan di hatinya. Kakak senior, serahkan serangan ini padaku. Api suci berwarna kaki tiba-tiba mengelilingi Xiao Yan, aura murni yang mempesona perlahan muncul, dan kemudian sosoknya dengan lembut lewat di depan kakak laki-laki itu, dia meletakkan tangan di bahu Mu Tianyuan, dan berkata. Tapi kakak senior Mu Tianyuan ingin mengatakan sesuatu sekarang, tetapi dia merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah habis. Ketika dia bersentuhan dengan Xiao Yan, dia benar-benar pulih dengan cepat di bawah nutrisi nyala api Xiao Yan yang menyilaukan. Hati-hati, orang ini tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan klan jahat asing. Kekuatan klan jahat asing, meskipun sedikit, sangat menakutkan. Mu Tianyuan menyerahkan dengan ekspresi berat, dan kemudian melangkah mundur. Setelah satu langkah, hanya ketika dia mencapai levelnya, dia tahu kengerian ras alien. Tapi itu semua terjadi antara kilat dan batu api. Kekuatan ras alien benar-benar terlalu permeabel. Setelah napas kakak laki-laki Mu Tianyuan pulih sedikit, Xiao Yan langsung mengesampingkan kakak laki-laki itu, lalu melangkah maju dan menyaksikan mereka berdua bersiul ke arahnya. Cahaya, sudut mulutnya tersenyum sedikit, dan kemudian api suci yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari kristal api suci di lautan pertempuran Qi. Hancurkan aku. Semakin banyak kekuatan api suci dicurahkan dan Xiao Yan berteriak keras, dan kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk harimau raksasa ganas, yang menyapa jari langit yang tampaknya menakutkan. Bajingan, merasakan kemunculan tiba-tiba Xiao Yan, Tian Chang juga mengutuk diam-diam. Alasan mengapa dia menggunakan kekuatan klan jahat dari luar dunia adalah karena dia takut Ye Changmeng akan memiliki terlalu banyak mimpi. Dia ingin langsung membunuh 7 orang di Istana Surgawi dengan kekuatan kehancuran, yang sangat melemah, kekuatan paviliun Fenxiang, jadi dia langsung pergi ke Tanah Api Suci. Tetapi saat ini dengan munculnya Xiao Yan, saya khawatir masalah ini akan menjadi lebih rumit. Jika masalah memiliki kekuatan klan jahat di luar wilayah diteruskan, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling mereka akan sangat terlibat karena ini. Jadi sekarang, mereka hanya bisa membunuh semua orang di depan mereka. Huho, raksasa api suci meraung untuk sementara waktu, dan kemudian sinar cahaya jahat yang tampaknya mengandung sangat menakutkan, ketika bersentuhan dengan harimau raksasa api suci, langsung ditelan oleh harimau raksasa api suci dan menghilang, tanpa jejak. Namun, raksasa api itu juga perlahan menghilang setelah menelan sinar cahaya jahat. Jelas, kekuatan keduanya menetralkan dan membatalkan satu sama lain. Kakak kedua, melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul, wajah Tianhong juga menjadi jelek. Lakukan, urusan ras jahat asing telah terungkap, dan kita hanya bisa meninggalkan semuanya di sini. Pada saat ini, ekspresi Tian Chang juga menjadi aneh. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 Harizong Tianhong dan Qi Haoxing di samping segera memancarkan jejak aura jahat. Ketika semua orang bertarung, Yan Qi, Mu Yingying dan Xiao Yi langsung melewati penghalang tirai cahaya dan datang ke penghalang. Apakah kamu baik-baik saja? Lingkaran merah menyala perlahan muncul di tubuh Yan Qi, lalu menyelimuti 6 orang di Istana Surgawi, dan berkata dengan lembut. Yan Tua, kami baik-baik saja. Ke-6 orang itu merasakan kekuatan yang mempesona, dan kemudian berkata dengan penuh terima kasih. Kamu tetap di sini, aku akan membantu kakak laki-lakiku, kata Xiao Yi, dan kemudian sosok itu langsung menyapu, menghadap pria kuat di luar. Xiao Yan, kali ini, kamu akan mati. Di luar penghalang tirai cahaya, aura dari 3 kekuatan jahat klan luar angkasa menjadi lebih jahat. Dou di bintang 8,5 langkah yang kuat, dikombinasikan dengan kekuatan klan jahat asing, benar-benar tirani. Xiao Yan menatap Tian Chang dan berkata, namun,
Hati saya sedikit bersemangat untuk mencoba. Lakukan. Ketika aura Tianhong dan Qi Haoxing menjadi semakin cerah, Tian Chang tiba-tiba meminumnya dan berkata langsung. Hei, kalian berdua, serahkan padaku. Kakak, kamu fokus berurusan dengan Tian Chang. Tepat ketika Tianhong dan Qi Haoxing hendak mengambil tindakan, tawa hangat tiba-tiba muncul. Dari mana pria itu berasal? Apakah kamu tidak takut mati? Tianhong melihat kemunculan Xiao Yi yang tiba-tiba, dan kemudian berkata dengan jijik. Hati-hati, aura pada orang ini sangat salah. Tian Chang mengerutkan kening dan berkata, jelas berdasarkan pengalamannya, tidak sulit untuk menemukan sesuatu yang luar biasa di Xiao Yi. Bunuh. Sementara mereka bertiga berbicara, aura Xiao Yan juga menjadi ganas, aura api suci tidak salah lagi, dan kemudian penguasa kuno api yang berbeda di tangannya bersinar dengan sinar cahaya yang terang. Xiao Yan 8,1 Zhongwen Wang O Hi 8M. Aku akan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan berakhir dengan baik. Dan gelap gulita di atas tubuh Tian Chang, kekuatan jahatnya menjadi semakin menyilaukan, secara langsung membuat seluruh tubuhnya menjadi gelap gulita, dan bahkan pupil matanya dipenuhi dengan aura berdarah yang tidak normal. Xiao Yan melihat aura jahat ini, dan segera tidak ragu-ragu. Penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba mengejang di telapak tangannya, dan kemudian sosoknya bergerak, mengangkat penguasa kuno Yi Huo Heng dan meraung langsung ke arah langit. Bang bang bang, serangan acak Xiao Yan sebenarnya membawa kekuatan api suci yang sangat murni. Ketika dia baru saja menyerang Tian Chang, kekuatan jahat di Tian Chang sedikit menghilang, jelas api suci tidak dapat menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Sungguh kekuatan api suci yang kuat. Tian Chang melipat tangannya, dan udara hitam yang menyilaukan langsung memblokir penguasa kuno dari berbagai api yang dikelilingi oleh kekuatan api suci di depannya. Yin Demon Claws. Saat berikutnya, napas Tian Chang tiba-tiba terangkat, langsung memukul mundur serangan Xiao Yan, dan kemudian telapak tangan membengkak sangat cepat, dan bahkan menjadi ilusi, ketidakmungkinan nafas jahat kata-kata muncul di dunia ini. Apakah kekuatan Xiao Yan saat ini di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou terlalu enggan? Luan Yu, salah satu dari 6 orang di Istana Tiandian, mau tidak mau berkata, jelas mereka sangat jelas tentang kekuatan Tian Chang, biarkan sendirian saat ini, kekuatan klan jahat asing muncul dari tubuh Tian Chang, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Aku percaya padanya. Menghadapi kekhawatiran ini, mata Mu Yingying bergerak sedikit, memperlihatkan dua lesung pipit kecil, dan dia perlahan menatap Xiao Yan yang terus-menerus bertarung di luar penghalang tirai tipis. Sungguh trik yang jahat, tapi kau terlalu meremehkanku. Lapisan ketujuh menghancurkan langit, 6 kaki keluar, dan setelah Xiao Yan merasakan kaki tangan jahat Tian Chang, dia tidak berani lalai, dan langsung membungkus api suci di sekitar penguasa kuno dari api yang berbeda, dan kemudian bergerak sangat cepat, melambaikan 6 balok penggaris besar ke langit berturut-turut. Bum bum bum, Xiao Yan, pergi ke neraka. Di hadapan cahaya 6 kaki Xiao Yan, wajah Tian Chang tersenyum sedikit, dan kemudian telapak tangan besar yang bengkak itu hanyalah lingkaran kejahatan yang ekstrim. Langit membumbung tinggi, dan telapak tangan langsung terangkat, mengaum ke arah Xiao Yan. Menghancurkan penguasa surga di tingkat ketujuh, kekuatan 6 kaki. Hancurkan aku. Dan Xiao Yan juga merasakan serangan mengerikan yang terdapat di telapak tangan Tian Chong, dan segera berteriak keras. Bum bum bum. Begitu suara keduanya jatuh, mereka langsung menyerang secara bersamaan. Saya melihat bahwa 6 Ciaon sebesar Xiao Yan selalu mengenai telapak tangan jahat besar Tian Chang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti, dan telapak tangan jahat Tian Chang tiba-tiba berubah menjadi 5 hitam pekat yang tak tertandingi. Sinar cahaya langsung menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan, saatnya untuk mengakhiri. Menyaksikan serangan Xiao Yan menghilang, 5 sinar cahaya jahat segera menyelimutinya dan tiba-tiba menyusut, menjebak sosok Xiao Yan. Kupikir betapa kuatnya orang ini, tapi ternyata dia kuat dari luar dan dalamnya kuat. Qi Haoxing, orang ini sepertinya tidak tiranis seperti yang kamu katakan. Melihat Xiao Yan menjadi terpenjara oleh 5 pancaran cahaya jahatnya, kata Tian Chang dengan bangga. Tetapi pada saat ini, Tian Chang tidak menyadari bahwa sosok yang dipenjara oleh 5 sinar cahaya jahat memiliki penampilan yang sama dengan Xiao Yan, tetapi auranya sangat aneh. Bunuh aku. Pada saat berikutnya, Tian Chang meraung langsung, dan kemudian 5 sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba mempersempit jarak. Jika ini terus berlanjut,
Xiaoyan akan benar-benar terkompresi menjadi daging dalam sekejap. Plop, tepat ketika sinar cahaya jahat berkumpul secara langsung, Xiaoyan, yang dihancurkan oleh sinar cahaya jahat, tiba-tiba berubah menjadi kabut putih yang menghilang di langit. Tubuh palsu. Setelah melihat adegan ini, punggung Tian Chang sedikit dingin. Keluarga kerajaan Xuanling benar-benar meremehkanmu. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, kekosongan perlahan menggeliat, Xiaoyan langsung muncul darinya. Sialan, dia sangat licik. Tian Chang menatap Xiaoyan dengan wajah marah. Jika itu masalahnya, maka sesuai keinginanmu. Aku tidak ingin melakukan ini, kamu memaksaku. Setelah Tian Chang selesai berbicara, aura di seluruh tubuhnya meledak, dan lingkaran kekuatan jahat muncul di permukaan tubuhnya seolah-olah dia telah keluar dari jurang. Hingga detik ini, kekuatan hidup dan kekuatan kematian di tubuh Tian Chang semuanya digantikan oleh kekuatan jahat. Xiaoyan ini benar-benar dapat mengizinkan saudara laki-laki kedua untuk menggunakan semua kekuatan klan jahat. Tian Hong, yang terus-menerus berurusan dengan Xiao Yi, mau tidak mau berkata, kutukan darah ras alien pada mereka telah memberi mereka banyak kekuatan tirani, tetapi sebaliknya, jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, saya khawatir mereka akan menyebabkan kerusakan yang tak terkatakan pada diri mereka sendiri, atau bahkan digantikan oleh ras alien. Itu juga mungkin, jadi kecuali itu adalah pilihan terakhir, mereka tidak akan menggunakan semua kekuatan ras alien. Dan alasan mengapa Tian Chang menggunakan semua kekuatan klan jahat di luar kerajaan adalah karena Xiaoyan baru saja menggodanya, menyebabkan dia menjadi gila untuk sementara waktu. Itu benar, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, menatap Tian Chang, yang telah kehilangan semua aura manusia dan berubah menjadi monster jahat di depannya. Dunia manusia benar-benar indah. Terima kasih, aku sekarang memegang kendali penuh atas tubuh ini. Jadi sebagai imbalannya, aku akan mencintaimu dengan baik. Manusia, mati. Ketika kekuatan muncul, suara yang dalam juga muncul satu demi satu. Aku tidak tahu kamu adalah salah satu dari 4 utusan Gorevians. Dan Xiaoyan tidak terburu-buru saat ini, dan berkata perlahan. Kurasa kamu tidak tahu banyak, tapi ini hanya akan mempercepat kematianmu. Setelah langit jahat selesai, aura gelap berdenyut dari ujung jarinya. Sangat jahat. Silakan, saya juga ingin melihat seberapa kuat beberapa dari 4 utusan Gorevian pertama. Ngomong-ngomong, yang terakhir dari 4 utusan Anda jatuh ke tangan saya. Pada akhirnya, Xiaoyan tidak lupa untuk mengatakan, manusia, kamu sedang mencari kematian. Ketika dia mendengar bahwa yang terakhir dari 4 utusan dibunuh oleh Xiaoyan, wajah Tian Chang perlahan menunjukkan makna yang mengerikan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, seluruh tubuhnya dipenuhi aura. Sosok itu mengamuk dan meraung langsung ke arah Xiaoyan. Api, dan ketika Xiaoyan menghadapi pria kuat yang tinggal di Tian Chang, dia tidak berani mengabaikannya. Lagi pula, menurut peringkat, 4 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling berkorespondensi dengan 4 utusan Gorevians, dan hari ini Chang menduduki peringkat kedua, kemungkinan besar yang terkuat kedua dari 4 utusan Gorevian. Bang bang bang. Tian Chang mendatangi Xiaoyan, lalu dengan keras kepala menamparkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan yang berada di dekatnya. Di telapak tangannya, lapisan kekuatan jahat muncul, membuat Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Kekuatan api suci. Xiaoyan bersiul, dan kemudian kekuatan api suci yang mempesona langsung menerima pukulan Tian Chang yang tampaknya kuat, tapi dia masih mundur 10 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Api suci memang memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat pada ras jahat asing kita, tetapi kekuatanmu terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan penuh api suci. Jadi api suci juga sia-sia di tanganmu, aku akan mendidikmu dengan baik. Tian setelah Chang selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung ditutupi oleh lingkaran hitam kekuatan jahat, dan dia tidak bisa melihat jejak manusia sama sekali. Tentu saja, Xiaoyan berkata sedikit, darah iblis memakan langit. Pada saat berikutnya, setetes darah yang sangat merah tiba-tiba muncul di tubuh Tian Chang, dan kemudian langsung ditelan oleh kekuatan jahat yang gelap, dan dengan menelan ini, seluruh aura Tian Chang berubah. Dapatkan aneh. Utusan kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin melahapku. Suara asli Tian Chang terdengar. Apa yang kamu tahu? Aura pada manusia ini sangat kuat, dan hanya dengan cara ini kita bisa membunuhnya, kata aura jahat.
Jika kamu menelanku, aku akan benar-benar mati. Aku tidak ingin mati. Ketika saatnya tiba, kamu akan menempati tubuhku, melakukan apapun yang kamu inginkan." Suara mengerikan Tian Chang terdengar. "Kalau begitu terserah kamu." Melihat jejak terakhir dari pikiran Tian Chang, Evil Force berkata secara langsung dan tegas. "Jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Melihat kekuatan jahat itu secara langsung mengikis tubuhnya, Tian Chang berkata tiba-tiba, dan kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan langsung menolak erosi kekuatan jahat. Dia tahu bahwa dia menggunakan kekuatan ras jahat dari luar dunia untuk mengalahkan Xiao Yan. Jika dia benar-benar jatuh untuk mengalahkan Xiao Yan, Tian Chang pasti tidak akan melakukannya. Tidak, orang ini siap menggunakan kekuatan aslinya. Dan di bawah, Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat gerakan ini. "Aku khawatir tidak baik membenciku begitu banyak di depanku." Melihat perjuangan keras di tubuh Tian Chang, mulut Xiao Yan menggeliat sedikit, dan kemudian dengan penguasa kuno abadi api yang berbeda, dia langsung meraung, pendek dalam waktu singkat, itu menembus tubuh Tian Chang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Plop, dengan suara, tubuh Tian Chang langsung jatuh, dan napasnya perlahan menghilang. "Sialan Tian Chang, hal buruk bagiku, manusia sialan, kamu pasti tidak akan mati." Dan dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, vitalitas di tubuh Tian Chang juga cepat terkuras, tetapi kekuatan jahat yang menempati tubuh Tian Chang, tapi tidak ada jejak menghilang, dan bahkan ada senyum yang agak jahat. Orang ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu ketika dia melihat Tian Chang yang terluka parah olehnya. Dengan persepsi manusia supernya, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa meskipun serangan yang baru saja mengenainya tepat sasaran, itu juga benar-benar menghapus semua vitalitas Tian Chang, dan itu dapat dianggap membantu ras jahat dari luar dunia untuk sepenuhnya menduduki tubuh Tian Chang. "Hahaha, manusia, aku ingin mengucapkan terima kasih kali ini." Setelah beberapa saat, kekuatan jahat yang luar biasa menyilaukan tiba-tiba muncul di seluruh langit, dan bahkan menyebabkannya di ruang antara sungai darah. Goyangkan sedikit. Sial, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hantu jahat di depannya. Tubuh manusia sungguh indah. Dulu aku menempati tubuh ini, karena adanya kesadaran dan jiwa manusia, aku terhalang kemana-mana. Tapi sekarang berbeda, sebagai utusan ketiga Gorevians, utusan kedua, saya mengumumkan bahwa Anda bisa mati. Saat berikutnya, luka Changxian benar-benar sembuh secara langsung, dan kemudian nada iblis muncul secara langsung. Orang yang sangat jahat, dan Mu Yingying, yang berada di bawah, juga mengetahui apa yang terjadi pada Tian Chang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Melihat ini, aku takut langit saat ini telah sepenuhnya digantikan oleh klan jahat asing. Dan Yan Qi juga berkata, "Saudaraku, aku akan membantu." Wei Wei berkata, dan terlepas dari bagaimana saudaranya menghentikannya, dia langsung terbang ke tempat Xiao Yan berada. "Hei, perguruan tinggi wanita tidak tinggal." Yan Qi memandang Mu Yingying seperti ini, mau tak mau memutar matanya dan berkata, "Yang terkuat kedua di antara 4 utusan Gorevian, R2 Shengyan, saya khawatir Anda juga tidak dapat melarikan diri hari ini," kata Yan Qi sedikit dalam hatinya. "Yan tua, apakah mereka akan baik-baik saja?" Kakak seniormu Tian Yuan memandang Tian Chang yang sangat jahat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Jangan khawatir, keduanya memiliki kekuatan api suci. Meskipun waktu terlalu lemah untuk mengerahkan semua kekuatan api suci untuk mencapai kemampuan untuk menekan dan melenyapkan ras jahat di luar wilayah, kedua api suci ingin melenyapkan roh-roh jahat di tubuh Tian Chang. Kekuatan ras alien masih tidak masalah," kata Yan Qi sambil tersenyum. Tabrakan, menderita sampai mati. Tepat setelah menguasai tubuh Tian Chang, tangan raksasa hitam yang ganas tiba-tiba muncul di belakang sosok jahat itu. Di atas tangan raksasa hitam yang ganas, rune jahat yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul, membuat orang tahu sekilas bahwa itu luar biasa. "Saudaraku yang baik, klan jahat ekstrateritorial ini benar-benar tahu detik rune, itu tidak mudah." Pada saat ini, jimat yang melahap jiwa yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan juga berseru dengan lembut. "Senior, bagaimana kita harus menangani hal ini?" Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat,
Karena dia tahu dengan persepsi bahwa karena rune jahat misterius pada raksasa jahat di depannya, bahkan api sucinya sendiri tidak dapat menanganinya. Hei, jika kekuatanmu mencapai Kaisar Do Bintang 9, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan api suci. Tingkat kekuatan jahat ini secara alami tidak menjadi masalah, tetapi kekuatanmu masih lemah sekarang, bahkan jika kamu memiliki kekuatan suci, api, Anda ingin berurusan dengan ini. Tingkat kekuatan jahat ini terlalu melelahkan. Petik 2. Tapi, itu bukan tidak mungkin. Di akhir kalimat, pemakan jiwa benar-benar tertawa. Apa yang bisa saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan mendesak. Api mengalahkan segalanya. Jika Anda dapat memadatkan api yang cukup kuat, kekuatan jahat ini akan sepenuhnya padam di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan dan suhu tinggi. 8,1 Zhongwen Wang O, 8 M. Tapi tingkat api ini, bahkan jika Anda menggunakan fusi api suci pada gadis kecil itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapainya untuk sementara. Jimat pemakan jiwa berkata sedikit. Bagaimana dengan api? Gumam Xiao Yan. Selama itu api, Xiao Yan menatap tangan raksasa hitam yang terus-menerus memancarkan aura jahat, dan mau tak mau bertanya pada jimat pemakan jiwa. Itu benar. Petik 2. Bahkan jika itu bukan api suci, selama itu cukup kuat atau cukup, itu masih bisa membunuhnya. Jimat pemakan jiwa berkata. Karena itu masalahnya, plaza api yang berbeda, api akan datang. Saat berikutnya, sebuah benda besar melayang langsung, mengelilingi Xiao Yan dan Tian Chang dengan erat di langit. Apa ini? Dan melihat Xiao Yan tiba-tiba membuat adegan seperti itu, Evil Tian Chang juga bingung, tetapi dia masih membuat serangannya sendiri. Dia tahu bahwa begitu serangannya mengembun, apalagi hanya Xiao Yan, aku takut itu akan bertahan lama, selamanya 7 orang. Di aula juga bisa dimusnahkan bersama. Petik 2. Penguasa kuno abadi api yang berbeda kembali. Dan setelah Xiao Yan memanggil Yihuo Square, dia tidak duduk diam, dan dia terus mengirimkan energi dendam yang besar ke Yihuo Square. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, tiba-tiba tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan warna yang berbeda. Api yang berbeda tiba-tiba terpisah dan meledak, dan kemudian kembali ke posisi masing-masing di pilar batu di atas alun-alun api yang berbeda. Dan di atas tempat pertama, ternyata itu adalah tempat penguasa kuno api yang berbeda berada. Tapi api aneh saat ini berada bukan 20 ada 2 jenis, tetapi satu jenis diperoleh di benua Xuanling, dan telah menjadi 23. 23 jenis api yang berbeda dengan warna dan kekuatan yang berbeda, menurut peringkat, perlahan-lahan berdiri di atas pilar batu di alun-alun api yang berbeda. Setelah beberapa saat, murid Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan aura dominan dari Supreme Being of Myriad Fire tiba-tiba muncul. Berikan padaku. Dan ketika suara Xiao Yan baru saja jatuh, 23 jenis api yang berbeda warna yang berbeda tiba-tiba bergerak cepat, dan kemudian bergegas untuk berkumpul bersama. Boom boom boom. Meskipun Xiao Yan telah mencoba menggabungkan begitu banyak api yang berbeda sebelumnya, saat kekuatannya meningkat, masih ada beberapa perlawanan ketika dia mulai menggabungkannya. Benar-benar orang gila. Ketika jimat pemakan jiwa mencium tulisan tangan Xiao Yan yang begitu besar, tidak bisa tidak terkejut, karena dia tahu begitu banyak api, meskipun lebih dari itu bukan api suci, tetapi juga api yang luar biasa. Dengan nyala api besar yang menyatu, kekuatannya mungkin adalah sesuatu yang bisa dipelajari dari dunia. Xiao Yan, ketika Mu Yingying, yang baru saja akan membantu Xiao Yan, melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini misteri. Tangan iblis Gore, si Tian. Pada saat berikutnya, serangan langit jahat akhirnya mengembun dan selesai, dan bersiul langsung ke langit, dan kemudian aura jahat berukuran hingga 100 meter, membungkus tangan raksasa jahat itu, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Mati. Melihat Xiao Yan yang acuh tak acuh menghadapi serangan tirani seperti itu, Tian Chang tersenyum jahat. Namun, sebelum senyumnya memudar, dia melihat Xiao Yan tiba-tiba tertawa, dan berkata langsung dengan arogansi yang mendominasi dari seorang penguasa yang memimpin dunia. Sudah lama sejak aku menggunakan perpaduan api yang berbeda. Teratai api yang sunyi, banggalah, mekar. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba ada ukiran indah dari 23 warna ini pada telapak tangannya biji teratai. Biji teratai ini baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh ruang menjadi gelisah, dan ledakan kekuatan super seperti kehancuran terpancar darinya.
Biji teratai 23 warna diam-diam melintasi ruang, dan kemudian dengan lembut bertabrakan dengan tangan raksasa langit jahat, langit meledak dan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, wajah jahat Tianchang yang penuh senyuman akhirnya tergantikan dengan sentuhan berat. Bum bum bum, riak api yang berapi-api terus bergema di ruang ini. Sialan, sial, kamu manusia terkutuk, bagaimana kamu bisa menyimpan begitu banyak api di tubuhmu? Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia meremehkan nasib Xiaoyan, dan tidak bisa menahan kutukan. Kamu harus benar-benar menjaga dirimu sendiri. Teratai pemadam api senyap, hancurkan itu untukku. Dan ketika suara Xiaoyan jatuh, teratai pemadam api tenang 23 warna tiba-tiba menyusut, dan kemudian tiba-tiba membesar, tiba-tiba meledak. Utusan kedua dari Gorevians sudah berakhir. Xiaoyan memiliki sedikit kegilaan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona menyembur keluar, dengan erat mengunci sosok Tianchang, membuat serangan itu lebih tepat. Ah, jangan, dipukul habis-habisan oleh serangan yang begitu berapi-api, bahkan utusan kedua Gorevian, yang selalu kuat, mengeluarkan ledakan jeritan, dan kemudian aura jahat pengawal itu tiba-tiba muncul, menghilang, mengungkapkan wajah yang sangat menakutkan. Kakak kedua, ketika Tianchang mengalami perubahan seperti itu, Tianhong dan Qi Haoxing di bawah memberontak pada saat yang sama, mencoba menyelamatkannya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Sepertinya terlalu meremehkanku. Dan bagaimana Xiao Yi bisa membiarkan keduanya berhasil? Api yang menyala tiba-tiba memancar dari tubuh, langsung menjerat dua orang di depannya. Batuk, batuk. Setelah beberapa saat, badai api di langit menghilang sepenuhnya, dan kemudian napas Xiaoyan melayang, tampaknya tidak menggunakan api fusi untuk waktu yang lama. Namun, ekspresi Tianchang di samping sangat jelek, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi berdarah, dan auranya juga lamban. Sialan, untuk benar-benar bertemu dengan orang mesum seperti itu, sepertinya aku harus merenungkannya dengan rajaku. Meskipun anak ini belum menggunakan api suci sampai pada titik kesempurnaan, tetapi jika dia dibiarkan tumbuh, aku takut dia akan menjadi iblis darah kita di masa depan. Musuh. Kakak ketiga, mundur, aku terlalu terluka parah. Saat berikutnya, Tianchang tiba-tiba meledak dengan energi hitam jahat yang aneh, dan kemudian melarikan diri, jauh ke kejauhan. Tidak bagus, hentikan dia. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, tetapi saat dia hendak mengejar, ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Manusia, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat kuat, tetapi dengan Anda saat ini, Anda tidak dapat menahan saya. Ketika saya pulih di masa depan, saya pasti akan mengambil hidup Anda untuk membayar rasa malu hari ini. Tianchang tidak berani ragu setelah dia selesai berbicara, lari tiba-tiba. Berhenti, kemana kamu lari? Sosok Tianhong dan Qi Haoxing meroket, dan mereka melarikan diri dari serangan Xiao Yi dalam waktu singkat dan melarikan diri ke kejauhan, tetapi arah pelarian mereka benar-benar berlawanan dengan Tianchang. Bajingan, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata, kamu sepertinya lupa bahwa ada kita. Tepat ketika Tianchang merasa bahwa rencananya telah berhasil, dua sosok juga diam-diam muncul di depannya. Tianchang, yang dalam kondisi lemah, mengangkat kepalanya sedikit, tetapi sosok dan tubuh yang agak agung tercermin di pupilnya. Pergi. Ketika Tianchang bertemu, dia menggertakkan giginya dengan paksa dan berkata, dan kemudian kekuatan jahat melonjak di tubuhnya. Cobalah untuk mengguncang keduanya untuk terbang. Api suci. Pada saat berikutnya, kulit Tianchang menjadi berat setelah menyadari bahwa kekuatan jahatnya sebenarnya diimbangi oleh kekuatan wanita cantik di depannya. Kakak senior, terima dia. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yingying menyala dengan api biru murni, dan aura suci yang tak terlukiskan perlahan muncul. Dan Tianchang juga tampaknya telah menemukan bahwa dengan munculnya nafas dan nyala api Mu Yingying, kekuatan jahat di tubuhnya dengan cepat menghilang. Menurut persepsinya, itu secara alami adalah satu, dan nyala api di tubuh Qianying ini juga harus sama. Duo Shengyan, dan peringkatnya pasti lebih tinggi dari Xiaoyan, jika tidak akan ada tekanan yang begitu kuat. Mati bagiku. Kakak senior Mu Tianyuan di samping menyaksikan Mu Yingying memenjarakan Tianchang untuk sementara waktu, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Tianchang yang lemah dan jahat. Bum bum bum, serangan mengerikan itu meninggalkan banyak bekas luka yang mencolok di tubuh Tianchang.
Lagi pula, Mu Tianyuan sendiri adalah atribut api, belum lagi dia adalah perfeksionis Kaisar Bintang 7 Dou yang asli. Bajingan, tapi api suci tidak cukup untuk membunuhku sepenuhnya. Kamu bisa menangkapku, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Cepat atau lambat, pembangkit tenaga iblis darah kita akan menyelamatkanku. Tunggu pembalasan Gorevians kita. Susu, sepertinya dia menyadari bahwa dia tidak punya harapan untuk melarikan diri, dan Tian Chang yang jahat menyerah dan berkata, "Maaf, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu." Dan tepat setelah Evil Heavenly Chang selesai tertawa sedikit, tawa juga muncul pada saat yang sama. Siapa? Tian Chang mau tidak mau mengatakan ketika dia melihat aura yang familiar. Tuan Api Suci, Xiao Yan. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan terjalin dengan lembut dengan telapak tangan Mu Yingying, dan api suci kuning kaki tiba-tiba meledak. Dan dengan munculnya kekuatan dua api suci, tampilan langit jahat akhirnya berubah menjadi abu. Jangan hancurkan aku akan memberitahumu semua informasi yang ingin kamu ketahui, selama kamu. Sebelum langit jahat selesai berbicara, kekuatan kedua orang suci itu perlahan terjalin, dan kemudian utusan kedua dari 4 utusan kuat Gorevian di masa lalu, benar-benar dilenyapkan seperti ini. Apakah kamu mati? Setelah beberapa saat, setelah tubuh Tian Chang dibakar menjadi abu oleh dua api suci, Xiao Yi membuka mulutnya sedikit. Yah, orang ini, mulai sekarang, juga benar-benar tersesat, kata Xiao Yan perlahan. Namun, sayang sekali San Sanzong dan Qi Haoxing dilepaskan. Xiao Yi berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak apa-apa, kebencian lama dan kebencian baru akan dihitung bersama. Untuk sekarang, lebih baik aku mengintegrasikan sebagian besar dulu, dan kemudian pergi ke puncak kompetisi sekte ini. Tanah Api Suci. Xiao Yan selesai berbicara dan memimpin sekelompok orang secara langsung, pergi ke penghalang tirai cahaya. Dan di tempat yang jauh di luar Sungai Darah, anak kedua telah jatuh. Sebuah napas terdengar sedikit di benak pria berpakaian abu-abu itu. Tian Chang telah jatuh. Bagaimana mungkin? Orang itu adalah pria kuat yang telah melangkah ke Kaisar Dou Bintang 8 dalam setengah langkah, dan dengan tambahan 2 utusan, saya khawatir di antara yang lebih muda generasi Suan Tian hari ini, tidak ada yang bisa menandingi. Pria berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Kedua api suci itu benar-benar menakutkan. Menghadapi suara pria itu, suara jahat itu terdengar. Sialan Paviliun Fenxiang. Tapi tidak apa-apa, saudara keempat dan kedua telah jatuh ke tangan Paviliun Fenxiang, dan api suci ini tidak akan lagi bertarung denganku. Jangan khawatir, saudara kedua dan saudara keempat, kebencianmu, aku akan membantumu untuk melapor bersama. Setelah keluarga kerajaan Xuanling selesai berbicara, aura jahat yang luar biasa muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.